Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Salam serta salawat kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad SAW karena berkat beliau yang mengajak kita dari alam kebodohan menuju alam kepintaran, dan dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi yang berjudul memuatkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sosial. Dan ini yang pertama saya akan memaparkan yaitu nama pengertian moderasi sendiri. Pengertian moderasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu adalah pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman. Jadi jika dikatakan orang itu bersikap keras, maka dapat diartikan orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja dan membiarkan itu. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi bermakna tawazun, tasamuh, dan iktidal. Secara sederhana, maka moderasi beragama dapat dipahami sebagai sikap yang dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah atau wasatiyah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim kanan dan kiri dalam praktek beragama. Moderasi beragama jika dikelola dengan baik dan dipahami dengan benar oleh seluruh pemeluk agama dapat menjaga kerukunan inter dan antar umat beragama, terutama bagi masyarakat yang plural. Masyarakat yang plural ditambah dengan pengalaman agama pemeluknya yang masih sempit dapat menjadi juga potensi kerawanan dan ancam perpecahan sebagai sebuah negara dan dengan budaya, adat istiadat atau tradisi, suku atau etnis, bahasa dan agama yang beragam. Konflik keagamaan dapat terjadi di Indonesia terutama dipicu dengan adanya sikap keberagamaan sebagai umatnya yang eksklusif. Moderasi sangat erat kaitannya dengan toleransi karena makna toleransi merupakan usaha yang sungguh-sungguh bersedia menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan yang ada pada orang lain atau agama lain. Dalam beragama, kesediaan menghormati, menghargai, dan menerima seperti itu sama sekali tidak berarti mengurangi atau menghilangkan dogma pokok-pokok dalam ajaran agama. Moderasi beragama sama sekali bukan berarti kita melakukan kompromi untuk menularkan akidah atau keyakinan, akan tetapi saling menghormati, saling menghargai, saling mendengarkan tentang agama dan keyakinan orang lain. Intinya, lebih baik mencari titik temu ajaran agama daripada membesarkan perbedaan agama dan ajaran agama. Sejak awal kita sudah berbeda, maka perbedaan bukan menjadi faktor tidak bisa mewujudkan kerukunan, malah sebaliknya dengan perbedaan kita buktikan dengan rukun dan damai. Dan adapun tujuan moderasi beragama tidak lain untuk menghadirkan keharmonisan di dalam kehidupan kita sebagai sesama anak bangsa. Itulah yang bisa saya paparkan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya yang dimana saya akan membahas tentang prinsip-prinsip moderasi beragama dan syarat-syarat dalam moderasi beragama. Yang dimana yang pertama yaitu prinsip moderasi beragama adalah salah satu prinsip dalam moderasi beragama adalah sebuah yang dimana menjaga sebuah keseimbangan antara dua hal, misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, dan antara hak dan kewajiban.
Dan prinsip kedua yaitu keseimbangan antara istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpikir pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan antar keseimbangan. Dan prinsip itu juga ada terbagi juga menjadi 5. Yang pertama itu prinsip keadilan. Prinsip keadilan di sini disepakati oleh para ahli tafsir klasik maupun modern juga, bahwa sesungguhnya moderat itu adalah sesuatu usaha keadilan atau kebaikan. Dalam artian di sini disebutkan bahwa moderasi harus melahirkan keadilan dan kebaikan, bukan malah sebaliknya. Dan prinsip yang kedua yaitu prinsip kebaikan atau al-khaira, yang dimana terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 243, yang dimana artinya, apakah kamu tidak memperingatkan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedangkan mereka beribu-ribu jumlahnya, karena takut mati. Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu, kemudian menghidupkan mereka. Sungguh Allah Maha mempunyai karunia terhadap manusia, dan kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Dan moderasi beragama ini bila kita lihat dalam sikapnya itu kebaikan dan kemaslahatan, maka dipastikan sikap tersebut tidak moderat. Sebaliknya, sikap ekstrim, radikal, atau liberal ini akan melahirkan keburukan, bahkan kejahatan bagi diri dan pelakunya maupun bagi orang lain. Dan selanjutnya itu prinsip hikmah atau al-hikmah. Moderasi Islam ini memiliki selain memiliki prinsip keadilan dan kebaikan, juga memiliki hikmah dan hikmah kearifan dalam bentuk dimensi ajarannya. Tidak ada ajaran Islam yang mengandung hikmah yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau bertentangan dengan hikmah. Yang selanjutnya itu prinsip konsisten ya, yang dimana dalam Ibnu Qayyimah atau Al-Jauziyah membagi prinsip moderat ini dalam 5. Yang pertama itu konsisten atau mengesahkan Allah, konsisten memastikan terlaksananya semua amal sesuai dengan syariat. Yang ketiga yaitu konsisten dalam semangat beramal kepada Allah sesuai dengan ajarannya. Yang selanjutnya itu konsisten dalam moderat atau pertengahan dalam setiap amal. Dan terakhir yaitu konsisten dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Wasiatnya itu adalah konsisten untuk tetap berada di jalan Allah, dan harus bagaimana telah dijelaskan dalam firman-Nya, ya kana ihdinas siratal mustaqim, artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Quran surah Al-Fatihah ayat 6. Dan selanjutnya itu prinsip keseimbangan. Salah satu prinsip keseimbangan di sini adalah keseimbangan at-tawadu. Baik, keseimbangan adalah padanan antara kata adil dan tawadu. Yang selanjutnya itu syarat moderasi beragama. Syarat moderasi beragama ini yang pertama yaitu segoyongnya dimiliki oleh setiap orang adalah harus mempunyai pengetahuan. Yang kedua yaitu syarat memiliki adalah itu mengendalikan emosi. Dan terakhir yaitu syarat ketiga yaitu orang ini dengan terus-menerus harus berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Vicky Ulfia Unaisa akan membahas tentang cara dan pengaruh bermoderasi agama dalam kehidupan sosial. Baiklah, langsung saja. Sebagai bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk, kita sering menyaksikan adanya gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang masalah keagamaan. Ini tak hanya dapat mengganggu suasana rukun dan damai yang kita idam-idamkan bersama, misalnya umat beragama yang membenturkan pandangan keagamaannya dengan ritual budaya lokal seperti sedekah laut, festival kebudayaan, atau ritual budaya lainnya. Di waktu yang lain, kita disibukkan dengan penolakan pembangunan rumah ibadah di suatu daerah, meski syarat dan ketentuannya sudah tidak bermasalah, karena umat mayoritas di daerah itu tidak menghendaki masyarakat pun akan menjadi bermasalah.
Selain itu, ada juga orang yang atas nama agama ingin mengganti ideologi negara yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa kita, yang juga mengkhawatirkan ada pula seruan atas nama jihad agama untuk menghafirkan sesama, bahkan boleh membunuh, menghunus pedang, memenggal kepala, dan juga menghalalkan darahnya. Lalu, bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Nah, cara untuk bermoderasi beragama di kehidupan sosial sudah dijelaskan Kementerian Agama yang menawarkan sebuah solusi beragama jalan tengah yang disebut dengan moderasi beragama. Sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa moderasi itu sama juga dengan tidak berlebih-lebihan atau sedang. Moderasi ini disandingkan dengan kata beragama, maka menjadi moderasi agama atau moderasi beragama. Istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang sikap dan praktik beragama. Dapat pula disimpulkan bahwa cara untuk bermoderasi yaitu dengan tidak ekstrim atau tidak bertentangan dengan esensi ajaran agama dan cenderung merusak ketaatan kehidupan bersama, baik dalam kehidupan beragama maupun bernegara. Kemudian, pengaruh moderasi beragama juga penting untuk Indonesia karena Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat religius dan sekaligus majemuk. Meskipun bukan negara berdasarkan agama tertentu, masyarakat Indonesia sangat lekat dengan kehidupan beragama. Nyaris tidak ada satupun urusan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan agama. Mengapa demikian? Karena kemerdekaan beragama juga dijamin oleh Konstitusi Indonesia, maka tugas kita adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dengan komitmen kebangsaan untuk menumbuhkan cinta tanah air. Itulah mengapa moderasi beragama penting untuk sosial, karena ia bisa menjadi solusi untuk menciptakan kerukunan harmoni sosial sekaligus menjadi atau menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama, menghargai keragaman tafsir dan perbedaan pandangan serta tidak terjebak pada keekstriman atau intoleransi dan kekerasan atas nama agama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.